Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Cerita pendek atau disingkat cerpen merupakan cerita yang menurut wujud atau struktur fisiknya berbentuk pendek. Adapun ciri-ciri cerpen: 1. Cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. 2. Habis dibaca sekitar 10 menit sampai setengah jam. 3. Jumlah katanya 500 sampai 5000 kata. 4. Cerpen beralur sederhana mulai dari penanjakan, puncak, dan penyelesaian. 5. Tema cerpen lebih terfokus, langsung menuju pada masalah. 6. Tokoh dalam cerpen hanya melibatkan 2-3 sosok. 7. Latar cerpen juga terbatas, hanya mencakup 1-2 tempat dan waktu beberapa saat saja. 8. Menggunakan bahasa ragam tidak baku atau tidak formal. 9. Banyak mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari. Nilai adalah sesuatu yang berharga, penting, atau berguna bagi manusia. Tidak hanya barang-barang saja yang bernilai, tetapi sebuah cerpen juga bernilai. Nilai suatu cerpen lebih ditentukan oleh isinya, seperti cerpen yang menyajikan banyak hikmah, menyajikan banyak pelajaran hidup, dan memberikan kesadaran sosial, merupakan karya yang memiliki kandungan nilai yang tinggi. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen adalah sebagai berikut. 1. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku, benar atau salah, dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Nilai yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia atau kemasyarakatan. Nilai yang keempat adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Untuk memaknai nilai-nilai dalam cerpen, kita dapat melakukannya dengan jalan mengajukan sejumlah pertanyaan. 1. Mengapa judul cerpen tersebut menggunakan kata A dan bukannya kata B? 2. Mengapa cerita tersebut berlatar padang pasir? 3. Mengapa nama tokoh dalam cerpen kebarat-baratan? Pemaknaan-pemaknaan tersebut akan membawa kepada kesimpulan akan nilai tertentu yang disajikan pengarang. Agar anak didik lebih memahami dalam menentukan nilai-nilai dalam cerpen, simaklah contoh berikut ini. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia merintih kesakitan. Dan ia tampak tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya, kenapa mereka di neraka semuanya? Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama kita hidup.
tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau Ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Sorak yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita revolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu bergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Nilai dalam penggalan cerpen tersebut berkaitan dengan masalah keagamaan, yakni ketaatan seseorang dalam beragama, tidak menjamin seseorang terhindar dari kemungkinan masuk neraka. Pemilihan latar neraka untuk cuplikan cerpen tersebut tampaknya bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Begitupun dengan penggunaan Saleh untuk nama salah seorang tokohnya, bahwa nama tersebut tidak selalu menggambarkan perilaku orangnya. Antara nama dengan perilaku bisa bertolak belakang. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam kutipan cerpen tersebut. Namanya Saleh, tetapi menurut pandangan Tuhan, tokoh itu sering berbuat salah, sehingga akhirnya masuk neraka pula. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dapat kita demonstrasikan atau tunjukkan dengan menganalisisnya. Untuk menunjukkan nilai suatu cerpen, bagian yang perlu kita analisis adalah tema dan amanatnya. Tema pada umumnya sejalan dengan amanat. Berdasarkan amanat, nilai kehidupan dapat kita tunjukkan. Simaklah contoh berikut ini. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingat kan kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Kutipan cerpen tersebut mengangkat tema tentang kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Amanat dalam cerpen mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele, karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Berdasarkan amanat inilah, nilai kehidupan dapat kita tunjukkan. Oleh karena berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, nilai yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah nilai moral. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai cerpen dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita.
Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.